Oke, baik. Jadi kita kita apa ya? Jadi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu server ya, walaupun di kita menginstalnya di VirtualBox, tetapi proses penginstalannya itu hampir sama dengan ketika kita menginstal di real device. Ya. Jadi sedikit pengenalan. Jadi Ubuntu server ini merupakan sebuah sistem operasi yang berjalan di server ya, yang biasanya itu kita gunakan untuk menjalankan server web kita ya. Eh, Kebanyakan rata-rata web yang ada di internet itu menggunakan server dengan sistem operasi CentOS dan Ubuntu ya. Nah, CentOS sendiri itu merupakan sistem operasi yang berbasis Red Hat Enterprise Linux gitu, yang biasanya yang menggunakannya itu berupa perusahaan. Nah, dan Ubuntu server sendiri juga digunakan itu biasanya pada komunitas-komunitas open source dan web server yang berbasis pribadi, oke, atau bukan corporate gitu. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, ya seperti biasa. Klik saja new, kita namakan dengan Ubuntu server 0 ya. Kita namakan dengan 0 saja. Tipenya Linux, kemudian versinya juga kita gunakan Ubuntu. Di sini banyak ya, ada Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva dan lain-lain. Eh, karena kita spesifiknya Ubuntu, kita akan menggunakan Ubuntu ya gitu. Pilih saja. Kemudian klik next. RAM-nya saya mau alokasikan 1 giga ya, 1 giga saja. Kemudian next, create hard disk virtual ya, next juga. Oke, next saja. Dynamic allocate next. Size-nya 10 giga cukup, next. Oke, dan kita sudah uh, membuat uh, file VirtualBox-nya ya. Untuk menjalankannya cukup klik start ya. Kemudian dia akan menjalankan. Nah, ketika kita booting pertama kali ya, kalau misalnya kita kosongkan disknya, dia akan meminta bootable disknya terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa klik file icon file di sebelah kanan sini. Kemudian kita klik add di menu optical di selektornya. Seterusnya kita ambil file installer Ubuntu server kita. Ya, kalau di saya simpannya di dokumen di gado-gado, kemudian ISO, kemudian Ubuntu server. Oh ya, kita menggunakan Ubuntu server versi 18.04 ya. Ini Ubuntu server yang versi LTS-nya, walaupun sekarang sudah keluar yang Ubuntu server versi 20.0.4 ya. Kita open, kemudian kalau misalnya sudah terattach, nanti kita tinggal pilih. Oke, jadi setelah menunggu sedikit lama tadi, ya, kita sudah bisa booting ke sistem operasi Ubuntu server kita, dan kita akan melakukan konfigurasi untuk menginstalnya di dalam VirtualBox kita. Kemudian jika sudah selesai semua proses di awalnya itu tadi, kita akan dihadapkan dengan pemilihan bahasa untuk selama proses instalasi kita. Ya. Karena tidak ada bahasa Indonesia, kita akan pilih Inggris. Oke, enter ya. Kemudian di sini dia memberi notice atau memberitahu kepada kita bahwasanya
ada Ubuntu versi terbaru untuk servernya. Ya, di mana ada Ubuntu versi 20.05. Oh ya, bukan titik 04 atau titik 05. Eh, dan kita oke dengan Ubuntu lama kita ya, Ubuntu 18. Kita tidak perlu update ya. Kita continue saja. Kemudian keyboard konfigurasinya ini karena kita bekas jajahan Inggris, iya enggak. Jadi itu biasanya sebagian besar keyboard konfigurasi di Indonesia itu menggunakan keyboard US yang kita kenal dengan QWERTY. Oke. Kemudian enter dan kita ini network connection, oke, dan saja proxy address di enter saja. Ini konfigurasi Ubuntu Archive Mirror dan oke. Nah, eh, karena hard disk kita masih kosong ya, hard disk di VirtualBox, kita akan menggunakan seluruh disk kita. Jadi kita pilih yang opsi use entire disk. Oke, kalau misalnya kita pilih opsi manual, maka kita akan menpartisi secara manual tempat-tempat file dari Ubuntu, file dari sistem operasi Ubuntu kita gitu, mulai dari file rootnya, home-nya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan menggunakan use and ya, seluruh disk gitu karena VirtualBox kita masih kosong. Oke, enter, kemudian kita pilih disknya, enter, dan oke. Ini dia seperti ringkasan dari apa yang sudah kita lakukan setting dari tadi ya, mulai dari hard disknya apa dan partisinya apa aja gitu, dan kemudian dia mau konfirmasi, kita share ya, kita mau lanjutkan continue. Oke, kemudian nama kita ya, nama kita di sini saya akan menggunakan misalnya Ezi. Server name kita akan kita namakan dengan server 0 ya, sesuai dengan nama dari file kita, Ubuntu server 0. Kemudian username-nya kita akan menggunakan sama, Ezi juga. Password-nya ini password yang sangat aman ya, password yang bagi kita sangat aman ya. Dikonfirmasi juga, kemudian tekan tab ya untuk navigasi antar tempat inputannya. Itu kita bisa memanfaatkan arrow key ya, atas bawah, atas ini bawah, atas bawah bawah. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dikonfigurasi semua, kita tekan kita klik enter di dan oke, dan selesai. Install OpenSSH Server. Oke, jadi OpenSSH Server ini berguna ketika kita mau remote ya. Kita mau remote misalnya, kita jalankan Ubuntu server kita di sini, kemudian kita mau remote dari terminal kita di OS utama kita bisa memanfaatkan OpenSSH Server. Jadi di sini saya tidak perlu menginstalnya karena nanti kita akan bikin video sendiri bagaimana cara melakukan koneksi dari OS utama kita ke OS di VirtualBox menggunakan OpenSSH Server, khususnya ke Ubuntu server kita ini ya. Untuk navigasinya kita bisa tekan tombol tab, kemudian bisa dilihat di bagian bawah itu button ya, button dan-nya itu berubah warna ya. Kita bisa tekan enter. Dan di sini dia juga menanyakan mau install server environment kita. Ada MicroK, XS, Nextcloud, Wkan, Kata Container, Docker ya. Karena kita mau fresh kosong Ubuntu server kita skip saja ya. Kemudian dan oke. Dia sedang melakukan proses instalasi. Ini akan memakan cukup waktu, jadi usahain siapkan kopi ya untuk menunggunya. Oke. Mungkin saya akan pause videonya. Nanti ketika selesai kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, jadi setelah sekian lama ya. Oke, jadi
Setelah lumayan lama ya kita sudah installnya sudah selesai. Jadi ini sekarang lagi proses download dan install untuk update security-nya ya karena eh, mungkin kita nanti akan menginstal dan mengupdate security-nya secara manual ya. Kita akan cancel update and eh, reboot. Kita pilih menu yang di bawah ini ya. Ditekan enter. Oke, jadi setelah beberapa waktu instalasinya sudah berhasil dan tadi juga sempat mendownload security update dan menginstalnya, dan karena tidak kita butuhkan maka kita cancel. Dan setelah kita cancel dia akan uh, file Ubuntu server kita akan mencoba untuk reboot dan kemudian dia akan mengeluarkan notifikasi untuk kita remove uh, installer kita. Tapi biasanya di VirtualBox itu sudah otomatis di remove ya. Jadi kita bisa langsung tekan enter. Nah, biasanya di VirtualBox itu sudah otomatis. Kalau misalnya kita lihat di settingsnya, kemudian kita pergi ke menu storage dan di sini sudah kita lihat sudah empty ya. Oke. Oke, baik. Jadi setelah melakukan reboot, kita akan dihadapkan dengan tampilan command line interface ya untuk masuk ke dalam sistem operasi Ubuntu server ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan username kita ya. Ini lagi menjalankan beberapa service ya. Kita tunggu dahulu. Jadi sebelumnya Ubuntu server ini tidak menyediakan graphical user interface dalam pengoperasiannya. Jadi untuk mengoperasikan Ubuntu server kita, kita hanya memanfaatkan command line interface. Jadi jika sudah konfigurasi dan starting service-nya sudah selesai semua, kita sekarang sudah bisa masuk ke dalam sistem operasi Ubuntu server kita. Di sini kita bisa tulis username yang sudah kita buat di konfigurasi awal tadi ya. Di mana di konfigurasi awal tadi username-nya saya bikin easy ya. Kemudian kita masukkan juga password yang sudah kita inputkan di awal tadi, di mana passwordnya itu sangat aman ya. Jadi memang tidak terlihat di command line interface kita passwordnya, sebenarnya sudah terketik gitu. Kita enter dan kita sudah masuk ke dalam ke dalam sistem operasi Ubuntu server kita. Jadi untuk membersihkan command line interface-nya, kita bisa tuliskan perintah clear ya. Dan kita sudah berhasil menginstal Ubuntu server ya. Jadi step-step penginstalnya seperti di awal tadi, dan mungkin di video-video selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan Ubuntu server
ini gitu, dan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara menghubungkan antara Ubuntu server kita dengan SSH atau dari OS utama kita ke dalam OS Ubuntu server di VirtualBox kita ini. Oke, mungkin itu saja. Saya Raja Jan, terima kasih dan salam coding.